Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentunya tetap di bab 1, yaitu pertemuan ketiga dengan sub yang sama, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita langsung saja yang kita akan bahas untuk pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 11 yang kita akan pelajari, mulai dari yang pertama, hak atas kewarganegaraan. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang D. Hak dan kewajiban bela negara. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. F. Kemerdekaan memeluk agama. G. Pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapatkan pendidikan. I. Kebudayaan nasional Indonesia. J. Perekonomian nasional. Dan yang terakhir, K. Kesejahteraan sosial. Dalam pembahasan ini saya akan membahas setengahnya, karena kalau kita bahas semuanya nanti menit yang akan dihadirkan dalam video ini nanti terlalu banyak. Kita langsung saja yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Dalam pembahasan ini sebelumnya yang saya akan bahas yaitu mulai dari pasal yang terkandung dan beserta isinya. Mulai dari yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Sebelum kita lanjut, siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Untuk menjawab soal tersebut, kita pasti tahu dan kalian pasti juga diajarkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Isinya yaitu pasal 26 ayat 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaranya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Tentu jelas hak atas kewarganegaraan sudah terkandung dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yang B, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia merupakan asas bahwa setiap warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Anda di rumah mempunyai hukum yang sama dan semua itu sama. Selanjutnya yang C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pembahasan ini bahwa sudah terkandung dalam pasal 27 ayat 2, yakni isinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Dalam penghidupan yang layak yang dimaksud dalam maksud pembahasan ini, seperti halnya kalian mendapatkan hak atas penghidupan yang layak. Contoh hal kecil dalam pembahasan ini, kalian mendapatkan pendidikan sampai saat ini. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban bela negara. Dalam konteks pembelajaran ini, sesuai dengan pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Seperti halnya kalian saat ini termasuk dalam bela negara. Konteksnya seperti apa? Kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Itu merupakan salah satu contoh bentuk bela negara untuk di masa depan kalian. Jadi bela negara pada saat ini kita untuk khususnya siswa-siswi nggak harus mengikuti kegiatan perang, tapi dengan kalian belajar dengan sungguh-sungguh sudah termasuk dalam bela negara. Untuk selanjutnya yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sesuai dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu yang pertama hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Kegiatan musyawarah sangat banyak sekali kalian jumpai di kehidupan di masyarakat pun di kehidupan kalian ketika di sekolah. Contohnya saja ketika kalian di sekolah dalam pemilihan ketua kelas. Saya yakin dalam pemilihan tersebut kalian selalu mengadakan musyawarah. Itu salah satu contoh kecil yang mungkin cukup. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya kita akan bahas di minggu depan. Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, saya akan berikan tugas mandiri buat kalian, yaitu kalian mengidentifikasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tulislah hasil identifikasimu dalam tabel. Nah, bisa kalian baca dan bisa kalian cermati dan bisa langsung kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan platform yang disediakan oleh guru kalian. Jadi pastikan kerjakan kalian dengan secara mandiri dan dikumpulkan secara tepat waktu. Cukup sekian pembahasan dari saya, bisa kita lanjut di minggu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan pastikan kalian tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.